Hasil pertandingan Juventus versus Udinese, 2-0. Juventus yang bertindak sebagai tuan rumah langsung tampil menekan sejak awal laga dengan menggempur lini pertahanan Udinese. Peluang berbahaya pertama datang dari Conceição yang melepaskan tembakan dari sisi kanan, namun bola masih melenceng dari sasaran. 2 menit berselang, giliran Kolo Muani mencoba peruntungan lewat tendangan chip, tetapi kiper Okoye berhasil mengamankannya. Meski menguasai jalannya pertandingan di babak pertama, Juventus gagal mencetak gol karena kokohnya barisan belakang Udinese. Tim tamu bermain sangat disiplin dalam bertahan, menutup setiap celah yang bisa dimanfaatkan para penyerang Juventus, hingga membuat tim asuhan Igor Tudor terlihat frustrasi. Memasuki babak kedua, pertandingan masih berjalan dalam pola yang sama. Juventus menguasai permainan, namun kesulitan dalam menembus pertahanan solid Udinese. Strategi bertahan total tetap dijalankan tim tamu, membuat setiap serangan Juventus seringkali kandas. Akhirnya, kebuntuan pecah di menit ke-61 ketika Kenan Yildiz mengirimkan umpan tarik dari sisi kanan yang langsung disambut oleh Nico Gonzalez di area kotak penalti, menghasilkan gol pembuka untuk Juventus. Tertinggal 1 gol, Udinese mulai keluar dari pola bertahan mereka, dan mencoba untuk menyerang, membuka ruang bagi Juventus untuk memanfaatkan serangan balik. Pada menit ke-88, duet Yildiz dan Vlahovic kembali membuahkan hasil. Umpan matang dari Yildiz dituntaskan dengan dingin oleh Vlahovic, menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0. Kata-kata Igor Tudor dinilai sebagai ungkapan perpisahan kepada Juventus. Bianconeri menempati peringkat keempat klasemen sementara Serie A, dengan sisa 2 laga lagi, namun hanya unggul selisih gol dari rival terdekatnya, Lazio. Situasi ini membuat setiap pertandingan terasa seperti final, di mana satu kesalahan kecil bisa sangat fatal. Selain itu, Juventus juga hanya unggul 1 poin di depan AS Roma, yang berada di peringkat ke-6 pada saat ini. Persaingan ketat ini memperbesar risiko bagi Tudor, sekaligus menjadi ujian terakhirnya untuk membuktikan kapasitas sebagai pelatih utama. Tim asuhan Igor Tudor akan melakoni laga terakhirnya di Serie A pada musim ini dengan menjamu Udinese. Kemenangan menjadi harga mati demi mengamankan posisi 4 besar dan menghindari spekulasi tambahan. Kelolosan ke Liga Champions bisa menjadi penentu nasib Tudor, yang masih akan menjabat sebagai pelatih Juve di Piala Dunia antar klub 2025 pada bulan depan. Namun, masa depannya di Turin tetap penuh tanda tanya meskipun ia berhasil mencapai target utama. Namun begitu, Juve tampaknya akan tetap mengganti Tudor apapun yang terjadi di akhir musim ini, jika Antonio Conte jadi meninggalkan Napoli. Manajemen Juventus diyakini telah menjadikan Conte sebagai target utama untuk membangun ulang proyek jangka panjang klub. Ketika ditanyakan tentang potensi kedatangan Conte, Tudor merespons dengan berkata bahwa dirinya tidak merasa inferior kepada siapapun. Ia tampak tenang dan tidak ingin larut dalam rumor, meskipun tekanan dari luar semakin besar. Saya hidup dari hari ke hari, namun saya tidak berpikir tentang masa depan, kata Tudor soal potensi diganti Conte, dikutip dari Bianconero. Saya fokus pada pekerjaan saya dan berusaha melakukan yang terbaik setiap waktu. Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya merasa inferior kepada siapapun, saya akan jawab tidak ada. Tuttosport menilai bahwa pernyataan Tudor tersebut terdengar seperti perpisahan kepada si nyonya tua, yang mengindikasikan bahwa sang pelatih akan tetap diganti meskipun berhasil lolos ke Liga Champions. Kenan Yildiz kembali perkuat Juventus, Igor Tudor beri pesan. Igor Tudor menyampaikan pesan khusus kepada Kenan Yildiz yang akan kembali memperkuat Juventus di laga kontra Udinese setelah melewatkan 2 pertandingan karena skorsing. Kembalinya Yildiz diharapkan bisa memberikan dorongan positif bagi lini serang Juventus. Si nyonya tua sedang berupaya untuk memburu tiket ke Liga Champions dan itu ada di tangan mereka pada saat ini. Dengan persaingan yang sangat ketat di papan atas, setiap pemain kunci dibutuhkan untuk tampil optimal di sisa musim. Sang wonderkid asal Turki menerima kartu merah di laga kontra Monza dan dihukum 2 laga sejak saat itu. Absennya Yildiz cukup terasa dalam permainan tim, yang kekurangan kreativitas dan penetrasi dari lini tengah ke depan. Kini hukumannya sudah berakhir, Yildiz mendapatkan pesan khusus dari Tudor menjelang laga kontra Udinese. Laga tersebut dianggap krusial dan menjadi salah satu penentu nasib Juventus untuk mengamankan posisi di 4 besar klasemen. Dia sudah banyak menderita, dia adalah seorang pemain fundamental untuk tim ini, kata Tudor, dikutip dari Bianconero. Sang pelatih menunjukkan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut, yang dianggap punya masa depan cerah bersama Bianconeri. Saya sampaikan kepadanya untuk tidak merasa bertanggung jawab atas apapun. Dia harus menatap ke depan, tetap fokus dalam permainan dan melakukan hal yang diperlukan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Ujangan tersebut diharapkan bisa memulihkan kepercayaan diri Yildiz dan membuatnya kembali tampil tajam dalam laga penentuan. Respons Igor Tudor soal kabar Antonio Conte kembali ke Juventus. Igor Tudor memberi respons atas kabar yang banyak beredar belakangan ini, mengenai rencana Juventus untuk mengembalikan Antonio Conte ke kursi kepelatihan pada musim depan. Meski belum ada pernyataan resmi dari klub, rumor ini terus menguat seiring mendekatnya akhir musim. Si nyonya tua sedang berupaya untuk memburu tiket ke Liga Champions dan itu ada di tangan mereka pada saat ini.
Hasil dari 2 pertandingan tersisa akan sangat menentukan masa depan klub dan pelatih mereka. Kelolosan ke Liga Champions bisa menjadi penentu nasib Tudor, yang masih akan menjabat sebagai pelatih Juve di Piala Dunia antar klub 2025 pada bulan depan. Turnamen ini akan menjadi ajang pembuktian terakhir bagi Tudor sebelum manajemen mengambil keputusan jangka panjang. Namun, sekalipun Tudor berhasil, Juve masih bisa menggantinya setelah Piala Dunia antar klub 2025, dengan rumor Antonio Conte semakin menguat belakangan ini. Conte disebut-sebut sebagai sosok yang ideal untuk memulai era baru bersama Bianconeri. Sang pelatih asal Italia bisa meninggalkan Napoli hanya semusim setelah bergabung, namun Tudor tidak risau. Ia tetap tenang menanggapi spekulasi tersebut dan memilih fokus menjalani tugasnya saat ini. Saya hidup dari hari ke hari, namun saya tidak berpikir tentang masa depan, kata Tudor soal potensi diganti Conte, dikutip dari Bianconero. Ucapan itu mencerminkan sikap profesional sekaligus realistis dari pelatih asal Kroasia tersebut. Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya merasa inferior kepada siapapun, saya akan jawab tidak ada. Pernyataan ini menegaskan bahwa Tudor tetap percaya diri dengan kapasitasnya, terlepas dari nama besar yang dikaitkan dengan kursi pelatih Juventus. Bayern dan Juventus bersaing ketat gaet Christopher Nkunku dari Chelsea. Christopher Nkunku berpotensi meninggalkan Chelsea pada bursa transfer musim panas 2025, setelah gagal memenuhi ekspektasi di Stamford Bridge. Menurut laporan Fichajes, Bayern Munich dan Juventus memimpin perlombaan untuk mengamankan tanda tangan penyerang berusia 27 tahun asal Prancis ini, yang tengah frustrasi karena minimnya waktu bermain di bawah asuhan Enzo Maresca. Nkunku bergabung dengan Chelsea dari RB Leipzig pada 2023 seharga 60 juta euro, setelah tampil sebagai salah satu penyerang terbaik Eropa. Namun, cedera mengganggu musim debutnya, dan meski kini fit, ia hanya mencatatkan 910 menit di Premier League musim ini. Dalam 42 penampilan, ia berperan dalam 19 gol, 14 gol, 5 assist, tetapi tetap bukan bagian kunci rencana Maresca. Dengan kontrak hingga 2029, Chelsea kini mematok harga 70 juta euro untuk melepasnya. Bayern Munich, yang mengenal bakat Nkunku dari masa-masa gemilangnya di Leipzig, melihatnya sebagai tambahan ideal untuk lini serang. Keserbagunaannya diyakini dapat memperkuat ambisi mereka di Bundesliga dan Eropa. Sementara itu, Juventus, yang ingin meningkatkan daya gedor di sepertiga akhir, juga intens mendekati pemain internasional Prancis ini. Kedua klub yakin Nkunku bisa kembali ke performa puncak jika diberi kesempatan lebih besar. Dari sisi taktik, Nkunku menawarkan fleksibilitas luar biasa. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang, second striker, atau bahkan penyerang sayap. Hal ini menjadikannya aset berharga bagi tim-tim yang mencari variasi serangan. Di bawah sistem Bayern yang terbiasa menggunakan lini serang dinamis, ataupun Juventus yang kini ingin membangun ulang kekuatan ofensifnya, Nkunku berpotensi memainkan peran sentral dalam proyek jangka panjang mereka. Meski banyak klub Eropa memantau situasi Christopher Nkunku, harga yang diminta Chelsea menjadi penentu. The Blues berharap memaksimalkan keuntungan dari penjualan sang pemain, sementara Bayern dan Juventus bersiap menawarkan peluang baginya untuk merevitalisasi karir. Bursa musim panas ini akan krusial bagi Nkunku, yang berpeluang besar kembali bersinar di panggung Eropa bersama salah satu raksasa benua biru. Bagi sang pemain, keputusan yang diambil bisa menjadi titik balik penting dalam karirnya, terutama jika ia ingin kembali ke radar timnas Prancis menjelang turnamen-turnamen besar mendatang.